Pada tahun 1994, di San Antonio, Texas, Amerika, dilaporkan seorang anak berusia 13 tahun yang bernama Nicholas Barkley dilaporkan hilang dan ditemukan kembali setelah 3 tahun menghilang. Namun yang janggal adalah ketika dipertemukan kembali dengan keluarganya, ada sesuatu yang berbeda dari diri Nicholas Barkley. Di video kali ini, kita akan mendalami kasus misterius dari Nicholas Barkley. Nicholas Barkley adalah anak dari Beverly Dollar Hyde dan ayahnya tidak pernah diketahui. Barkley punya 2 saudara tiri, satu kakak laki-laki bernama Jason Barkley, dan satu lagi adalah kakak perempuannya yang bernama Carrie Gibson. Ibunya Barkley adalah single parent yang bekerja sangat rajin dan mengambil juga pekerjaan malam di Dunkin Donuts. Barkley adalah anak yang tidak seperti pada umumnya. Barkley sering sekali melakukan keonaran di usianya yang masih terbilang sangat muda. Dalam salah satu wawancara, ibunya pernah mengatakan bahwa Barkley dan dirinya sering mengalami banyak perdebatan, dan itu semua dikarenakan Barkley memiliki sifat temperamen yang membuatnya gampang terpancing emosi dan marah. Selain banyak keonaran yang dilakukan Barkley, yang membedakan Barkley dengan anak seumurannya yang lain juga adalah Barkley di usianya yang masih 13 tahun, namun Barkley sudah memiliki 3 tato. Satu di bagian tangan sekitar jari, satu di bagian lengan yang berbentuk love, dan satunya lagi ada di bagian pergelangan kaki. Di luar kenakalannya itu, Barkley adalah anak khas Amerika yang memiliki rambut pirang dan mata yang berwarna biru. Beberapa bulan sebelum Barkley menghilang, Jason, kakak tiri Barkley yang lama tinggal di rehabilitasi karena kecanduan narkotika, kembali pindah ke rumah dan tinggal bersama Barkley dan ibunya. Di suatu hari pada tanggal 13 Juni di tahun 1994, seperti biasa saat ia pulang dari sekolah, sebelum pulang ke rumah Barkley selalu bermain basket dengan teman-temannya. Dan sebelum permainan basketnya dimulai, Barkley terlebih dahulu menelpon ibunya untuk memintanya menjemput dirinya di lapangan basket di sekolahnya. Namun saat ditelepon, ibunya sedang tertidur, jadi yang mengangkat telepon adalah Jason, kakak iparnya, dan memberitahukan bahwa ibunya sedang tertidur dan tidak bisa menjemput. Maka Jason pun menyarankan untuk Barkley pulang dengan berjalan kaki saja. Pada malam pertama Barkley tidak pulang ke rumah, keluarganya tidak langsung khawatir, karena keluarganya sudah terbiasa mengetahui bahwa Barkley kadang pulang larut malam dan sering pergi dari rumah. Selain kebiasaan itu juga, keluarganya berpikir Barkley tidak pulang malam itu karena mungkin Barkley ingin menghindari konsekuensi dari persidangannya. Karena pada tanggal 14 Juni tahun 1994, Barkley harus bersidang karena kasus perkelahiannya yang Barkley lakukan di bulan-bulan yang lalu. Karena alasan-alasan itulah, saat Barkley tidak pulang ke rumah, keluarganya menganggap bahwa tidak pulangnya Barkley ke rumah pada malam itu adalah karena Barkley ingin menghindari persidangannya. Namun keesokan harinya, keluarganya mulai cemas karena mengetahui bahwa Barkley tidak membawa barang-barang dan pakaian-pakaian yang biasanya ia bawa saat pergi dari rumah. Dan yang lebih membuat keluarganya khawatir adalah karena keluarganya tahu bahwa Barkley hanya membawa $5, dan setelah mengetahui hal-hal ini, barulah keluarganya mulai melapor ke kepolisian bahwa Barkley kemungkinan hilang. Setelah laporan dibuat, polisi pun langsung membuka penyelidikan orang hilang dan mulai mencari Barkley ke setiap penjuru kota tempat tinggal Barkley. Namun polisi tidak menemukan jejak apa-apa dari Barkley, dan dari keterangan keluarganya, polisi pun berspekulasi bahwa tidak mungkin Barkley pergi dengan bus, karena $5 tidaklah cukup untuk menaiki bus untuk keluar kota. Dan spekulasi lain adalah ada kemungkinan Barkley dijemput oleh orang asing, dan jika spekulasi ini yang benar, kemungkinan polisi akan sulit untuk menemukan Barkley. 3 tahun 3 bulan setelah hilangnya Nicholas Barkley, tiba-tiba kepolisian Amerika mendapatkan panggilan telepon resmi dari kepolisian Spanyol yang memberitahukan bahwa kepolisian Spanyol menemukan seseorang yang kemungkinan besar mirip dengan Nicholas Barkley. Dan dalam panggilan telepon ini juga kepolisian Spanyol meminta lebih ciri-ciri Nicholas Barkley. Ciri-ciri dan identitas lengkap dari Barkley dibutuhkan untuk bisa mengidentifikasi bahwa seseorang ini benar Nicholas Barkley atau bukan. Setelah kepolisian Amerika mengirimkan banyak ciri-ciri dari Nicholas Barkley, kepolisian Spanyol pun memberi kabar bahwa ini benar Nicholas Barkley. Namun yang memastikan bahwa seseorang ini benar Nicholas Barkley atau bukan, kepolisian Spanyol meminta kepolisian Amerika dan keluarga dari Barkley untuk datang ke Spanyol untuk bisa mengidentifikasi dengan tepat apakah seseorang ini Nicholas Barkley atau bukan. Setelah mendapatkan kepastian, kepolisian Amerika langsung menghubungi keluarga Barkley, dan keluarganya senang dengan informasi penemuan Barkley. Dan yang paling senang dari informasi ini adalah kakak perempuan Barkley, yakni Carrie Gibson. Carrie Gibson ini jugalah yang datang ke Spanyol untuk memastikan bahwa seseorang di Spanyol itu adalah benar adiknya. Sesampainya di Spanyol, dan ketika bertemu dengan seseorang yang mirip dengan adiknya itu, Carrie langsung memeluk orang itu, dan Carrie juga langsung menunjukkan foto-foto lama dari keluarganya kepada Nicholas Barkley. Setelah ditunjukkan foto-foto keluarganya, Barkley tidak terlalu bisa mengingat, namun ia memberikan beberapa komentar seperti, "Oh, itu mama kita,"
Mama kita semakin gendut ya. Lalu, Barkley juga berkomentar pada foto yang menunjukkan kakeknya. Apakah kakek kita masih jahat? Setelah mendengar komentar-komentar tersebut, Carrie menjadi semakin yakin dan Carrie pun mengatakan kepada pihak kepolisian, baik kepolisian Spanyol dan Amerika, bahwa orang ini benar adalah adiknya yang hilang, yang bernama Nicholas Barkley. Setelah mendapatkan kepastian dan pengakuan bahwa itu adalah Nicholas Barkley, mereka pun langsung kembali ke pesawat untuk pulang ke Amerika. Sampainya di bandara Amerika, Ibu Barkley telah menunggu kedatangan anaknya yang 3 tahun hilang. Dan saat sampai di bandara, Barkley berpakaian tertutup dengan menggunakan celana jeans panjang, kardigan, syal, topi, dan kacamata hitam. Dan saat bertemu dengan Barkley, ibunya seperti terlihat bingung dengan penampilan dan perawakan Barkley. Dan pada penjemputan di bandara, kakak tiri Jason tidak ikut menjemput Barkley. Dan sampai 1 minggu kepulangan Barkley ke rumah, Jason tidak juga mengunjungi Barkley di rumah. Seminggu sekembalinya Barkley ke rumah, semua terasa tampak normal, meski ibu dan kakak tiri perempuannya Barkley berkomentar bahwa Barkley menjadi sedikit berubah. Barkley menjadi lebih pendiam, tidak terlalu banyak bicara, dan Barkley hampir setiap hari memutar rekaman video Barkley dan kemudian mengikuti gerak-gerik Barkley yang ada di video itu, seperti berjongkok di depan TV dan cara makan Barkley. Namun dalam hal ini, tidak ada kejanggalan yang dirasakan oleh keluarga Barkley. Segala pertanyaan tentang kenapa Barkley bisa sampai Spanyol mereka simpan, sebab yang paling utama adalah, jika Barkley benar-benar berhasil ditemukan, maka yang harus dilakukan orang tuanya adalah membuatnya kembali betah di rumah. Dan itulah yang terjadi. Saat Barkley kembali ke rumah, keluarganya menyambutnya dengan perasaan syukur dan dengan tangan yang terbuka. Tidak ada kecurigaan apapun, semuanya larut dalam sukacita. Untuk memperjelas hal-hal yang membedakan antara Barkley yang hilang dan Barkley yang kembali dari Spanyol, adalah pertama-tama meski kedua Barkley sama-sama berambut pirang, tapi terlihat rambut pada Barkley yang kembali dari Spanyol itu seperti dicat karena beberapa ujung rambutnya sudah kembali berwarna coklat. Selain itu yang paling mencolok adalah warna matanya. Warna mata Barkley yang hilang itu berwarna biru, sedangkan warna mata Barkley yang kembali dari Spanyol itu berwarna coklat. Namun soal warna mata yang berbeda ini, Barkley menjelaskan bahwa dalam perjalanan pulang dari taman tempat dia bermain basket bersama teman-temannya, ada seseorang yang menculiknya. Setelah itu Barkley kemudian mengingat bahwa dia dibawa ke pesawat menuju ke Eropa, di mana para penculiknya telah memaksanya menjadi bagian dari jaringan perdagangan seks anak. Barkley pun bercerita bahwa dalam penculikannya itu dirinya diperkosa oleh laki-laki yang lebih tua, dan cara mereka merubah identitas dirinya adalah dengan mengecat rambutnya dan mengganti warna matanya dengan semacam cairan yang dapat mengubah warna matanya. Barkley juga mengaku bahwa dia melarikan diri dan berhasil bersembunyi, di mana dia kemudian ditemukan oleh penegak hukum setempat. Meski banyak kejanggalan dari cerita yang dituturkan oleh Barkley, tetapi keluarganya tetap percaya saja dengan apa yang dijelaskan oleh Barkley, terutama kakak perempuannya yang saking sayangnya selalu mengiyakan dan mempercaya apapun penjelasan yang diberikan oleh Barkley. Kasus yang terbilang jarang ini, di mana orang hilang dapat kembali beberapa tahun kemudian, terus menjadi pemberitaan media lokal di Texas. Sampai beberapa bulan kejadian, media lokal terus antusias untuk memberitakan dan mencari kepastian apakah benar itu orang yang sama dari orang yang hilang, atau itu adalah orang yang berbeda. Banyak wartawan, penyidik, dan media berita yang menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Barkley hari demi hari hanya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Nicholas Barkley selama 3 tahun dia menghilang. Di suatu ketika di saat pemberitaan mulai beralih kemana-mana, ada stasiun berita lokal yang menawarkan wawancara eksklusif pada keluarga Barkley. Saat tawaran wawancara eksklusif ini datang, ibu dan kakak perempuan Barkley langsung menolak dengan keras dan memberitahukan pada setiap media untuk tidak mengganggu keluarganya dengan pemberitaan-pemberitaan. Namun anehnya, Barkley malah menerima tawaran wawancara eksklusif tersebut, dan alasannya agar semua orang percaya bahwa dirinya benar-benar Nicholas Barkley. Saat wawancara eksklusif itu terjadi, salah satu dari detektif swasta bernama Charles Parker ternyata turut hadir dalam wawancara tersebut. Saat wawancara itu dilakukan, Charles memperhatikan dengan detil perawakan dan penampilan Barkley, sama halnya saat Barkley tiba di bandara. Dalam wawancara itu pun Barkley memakai pakaian yang hampir menutupi seluruh tubuhnya. Menyadari penampilan Barkley yang sangat mencolok meski di dalam rumah, Parker pun mulai curiga. Parker merasa bahwa Barkley yang tengah diwawancara terlihat lebih tua untuk seumuran anak yang berusia 16 tahun. Saat wawancara itu tengah berlangsung demi memenuhi rasa penasarannya, Parker pun meminta pada kru stasiun TV yang tengah mewawancari Barkley untuk menzoom pada bagian telinga Barkley. Dan saat kru stasiun TV itu menzoom ke arah telinga Barkley, Parker pun mencocokkan dengan kuping Barkley saat 13 tahun yang terlihat pada foto Barkley yang digantung di ruang tengah. Setelah mencocokkan dengan detil, Parker menyadari bahwa bentuk kuping Barkley yang tengah diwawancara sangat berbeda dengan bentuk kuping Barkley yang ada pada foto. Disinilah Parker mulai yakin bahwa Barkley yang pulang bukanlah Barkley yang menghilang.
karena Parker menyadari bahwa telinga adalah organ yang tidak mungkin bisa berubah meskipun kita tumbuh dewasa atau beranjak menjadi tua. Selain itu, klaim perubahan rambut dan mata Barkley sangat terkesan mencurigakan, sebab tidak mungkin para penculik berusaha keras untuk mengubah warna matanya. Dan lagi pula, siapa yang bisa melakukannya? Terlebih mengenai perbedaan kepribadiannya. Dan meskipun keadaan traumatis seperti itu mungkin bisa merubah kepribadian orang menjadi lebih pendiam dan tenang, Parker merasa bahwa ada sesuatu yang lebih janggal dari itu. Setelah yakin dengan apa yang ditemukannya, setelah wawancara itu selesai, Parker langsung menghampiri ibu Barkley dan mengatakan bahwa Barkley yang ada di rumahnya bukanlah Barkley anak kandungnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Parker, ibu Barkley langsung marah dan mengusir Parker dan dengan tegas mengatakan, "Please, leave us alone." Parker yang mendapatkan respon agresif dari ibu Barkley kemudian semakin penasaran dengan keluarga Barkley. Berbulan-bulan Parker terus mencoba mencari tahu kepastian tentang siapa seseorang yang mengaku Barkley, dan atas rasa penasarannya itu Parker sampai menjadwalkan wawancara dengan Jason Barkley untuk mengajak kerjasama dalam mencari kepastian siapa sosok sebenarnya Barkley yang pulang. Namun sayang, sebelum wawancara ataupun kerjasama itu terjadi, Jason terlebih dahulu ditemukan meninggal. Dan secara resmi, laporan kematian Jason adalah overdosis obat. Namun kejanggalan tersebut tentu semakin membebani Parker untuk membongkar identitas yang dipercaya Parker sebagai peniru Barkley. Parker bahkan sempat memperkirakan bahwa sosok Barkley secara sengaja membunuh Jason yang kemungkinan mengganggu aksi penyamarannya. Beberapa bulan kemudian, waktu berpihak pada Parker karena akhirnya Parker mendapatkan izin dari pemerintah Amerika untuk mengambil sampel DNA ibu Barkley dan Barkley. Setelah mendapatkan izin resmi dari pemerintah, Parker langsung kembali ke rumah Barkley dan meminta izin untuk dapat menguji DNA Barkley dan ibunya. Namun perlakuan yang sama tetap didapatkan oleh Parker dari ibu Barkley. Ibunya dengan tegas menolak permintaan Parker dan terus berusaha mengusir Parker. Namun pada akhirnya Barkley pun membantu merayu ibunya, dan mungkin karena anaknya meminta, ibunya pun mau dan akhirnya mereka berdua tes DNA. Beberapa hari setelah uji tes DNA, ibu Barkley menelpon Parker dan mengaku kepada Parker bahwa dirinya tahu bahwa Barkley yang pulang bukanlah anak kandungnya. Setelah mengakui hal itu, ibu Barkley pun kemudian meminta tolong kepada Parker untuk mencari tahu identitas yang mengaku sebagai Barkley. Dengan datangnya permintaan itu, Parker pun semakin antusias untuk mencari tahu sosok pria yang mengaku Barkley tersebut. Dan keesokan harinya, tepatnya pada bulan Maret 1998, Parker pun mengundang Barkley untuk makan siang hotcakes di restoran pinggir jalan. Dan saat mereka makan siang bersama di sana, Barkley langsung memberitahukan pada Parker bahwa sebenarnya dirinya bukanlah Nicholas Barkley dan nama aslinya adalah Frederick Bordin. Dan dia pun mengaku bahwa dia bukan berusia 16 tahun, tetapi 23 tahun. Setelah mengakui kebohongannya, dia memberitahu Parker bahwa dirinya tengah menjadi incaran Interpol, dan penyamaran dengan mengaku sebagai orang lain seperti ini bukanlah pertama kalinya dia lakukan, tetapi sudah berulang kali dia lakukan. Pada pertengahan tahun 1990-an, Bordin telah mengumpulkan catatan kriminal karena berbohong kepada polisi dan hakim dan Interpol. Frederick Pierre Bordin adalah anak tidak sah dari hubungan gelap antara ibunya yang bernama Ghislaine Bordin dan ayahnya yang bernama Kachi. Mengapa disebut hubungan gelap? Karena saat ibunya mengandung Bordin, ibunya menemukan bahwa Kachi ayahnya sudah menikah, sehingga dia meninggalkan pekerjaannya dan tidak memberitahu Kachi bahwa dia mengandung anaknya. Karena alasan itu, akhirnya Ghislaine membesarkan Bordin sendirian hingga Bordin berusia 2,5 tahun, dan pada saat itu layanan anak turun tangan atas perintah orang tua Ghislaine. Ketika Bordin berusia 5 tahun, dia pindah bersama kakek neneknya ke Mauchamps, sebuah dusun di sebelah tenggara Nantes, Prancis. Frederick, yang merupakan orang Aljazair dan yatim piatu, serta mengenakan pakaian bekas dari Badan Amal Katolik, adalah orang buangan desa. Dan di sekolah, ia mulai menceritakan kisah-kisah luar biasa tentang dirinya. Dia mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah ada karena dia adalah seorang agen rahasia Inggris. Untuk tambahan informasi, pada formulir pemerintah, ayah Bordin sering terdaftar sebagai X, yang berarti identitasnya tidak diketahui. Namun yang dapat diingat oleh Bordin, ayahnya adalah seorang imigran Aljazair yang bekerja di pabrik margarin. Salah satu guru sekolah dasarnya, Yvonne Bergoil, menggambarkan Bordin sebagai anak yang dewasa sebelum waktunya dan menawan, yang memiliki imajinasi dan indera visual yang luar biasa, menggambar strip komik yang liar dan indah. Pada suatu ketika, Bordin memberitahu kakek neneknya bahwa dia telah dilecehkan oleh seorang tetangga. Pada usia 12 tahun, Bordin dikirim untuk tinggal di Les Grésiels, sebuah fasilitas pribadi untuk remaja di Nantes. Di sana, drama-drama kecilnya, seperti yang disebut oleh salah satu gurunya, menjadi lebih fantastis.
Bourdin sering berpura-pura menjadi seorang amnesia dengan sengaja tersesat di jalanan. Pada tahun 1990, setelah berusia 16 tahun, Bourdin dipaksa pindah ke panti asuhan dan dia segera melarikan diri dengan cara menumpang ke Paris, di mana dalam keadaan takut dan lapar, Bourdin menciptakan karakter palsu pertamanya. Bourdin mendekati seorang petugas polisi dan mengatakan bahwa dia adalah seorang remaja Inggris yang tersesat bernama Jimmy Sale. Namun ketika polisi menemukan bahwa Bourdin hampir tidak bisa berbahasa Inggris, akhirnya Bourdin mengakui kebohongannya. Dan karena kebohongannya itulah, Bourdin dikembalikan ke panti asuhan. Namun dari kejadian itu, Bourdin telah menemukan apa yang ia sebut sebagai tekniknya. Dan dengan cara ini, Bourdin mulai mengembara di seluruh Eropa, keluar masuk panti asuhan dan panti jompo, mencari tempat tinggal yang sempurna. Pada tahun 1991, Bourdin ditemukan di stasiun kereta api di Langers, Prancis, berpura-pura sakit dan ditempatkan di rumah sakit anak-anak di Saint-Dizier. Menurut laporan medisnya, tidak ada yang tahu siapa dia dan dari mana asalnya. Menjawab pertanyaan hanya secara tertulis, ia mengindikasikan bahwa namanya adalah Frederick Cassis, sebuah permainan dari nama depan ayah kandungnya, Archie. Jean-Paul Mellins, dokter yang pernah menangani Bourdin, pernah menulis dalam sebuah surat kepada Hakim Kesejahteraan Anak. Dalam suratnya itu tertulis, "Kami dihadapkan pada seorang remaja yang melarikan diri, bisu, dan putus asa dengan kehidupannya yang dulu." Surat itu berbarengan dengan surat yang ditulis oleh Bourdin dengan tulisan yang paling diinginkan Bourdin, dan Bourdin menulis, "Rumah dan sekolah, itu saja." Pada bulan Oktober 1997, Bourdin berada di sebuah panti remaja di Leniers, Spanyol. Seorang hakim kesejahteraan anak yang menangani kasusnya memberi waktu 24 jam untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang remaja. Jika tidak, ia akan mengambil sidik jarinya yang akan disimpan di Interpol. Bourdin tahu bahwa sebagai orang dewasa dengan catatan kriminal, dia kemungkinan besar akan menghadapi penjara. Bourdin sudah pernah mencoba melarikan diri dan tertangkap, dan para staf mengawasi keberadaannya. Maka dia melakukan sesuatu yang melampaui batas kepercayaan dan mengancam untuk mengubahnya menjadi monster yang tidak pernah dia inginkan. Alih-alih menciptakan sebuah identitas, namun Bourdin memilih untuk mencurinya. Bourdin pun akhirnya menyamar sebagai seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang hilang dari Texas. Bourdin, yang kini berusia 23 tahun, tidak hanya harus meyakinkan pihak berwenang bahwa dia adalah anak Amerika, dia juga harus meyakinkan keluarga anak laki-laki yang hilang itu. Dalam wawancaranya, Bourdin mengatakan bahwa rencana itu muncul di tengah malam, dan Bourdin berpikir jika dirinya bisa menipu hakim untuk berpikir bahwa dia adalah orang Amerika, dia mungkin akan dibebaskan. Maka untuk melancarkan aksinya, Bourdin meminta izin untuk menggunakan telepon di kantor penampungan dan menelpon Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi di Alexandria, Virginia untuk mencari identitas asli. Dalam telepon itu Bourdin berbicara dalam bahasa Inggris yang ia pelajari selama perjalanannya. Dan dalam telepon itu juga, Bourdin mengaku bahwa namanya adalah Jonathan Durian dan ia adalah direktur tempat penampungan Linares dan mengatakan bahwa seorang anak yang ketakutan telah muncul yang tidak mau mengungkapkan identitasnya tetapi berbicara bahasa Inggris dengan aksen Amerika. Kemudian Bourdin pun memberikan deskripsi tentang anak itu yang cocok dengan dirinya. Pendek, kurus, dagu menonjol, rambut coklat, ada celah di antara giginya, dan bertanya apakah panti tersebut memiliki orang yang mirip dengan dirinya di database mereka. Setelah melakukan pencarian, seorang wanita di pusat rehabilitasi tersebut mengatakan bahwa anak laki-laki itu mungkin adalah Nicholas Buckley yang dilaporkan hilang di San Antonio pada tanggal 13 Juni tahun 1994. Pada usia 13 tahun, Buckley terakhir kali terlihat menurut arsipnya mengenakan kaos putih, celana ungu, sepatu tenis hitam, dan membawa tas ransel merah muda. Dengan nada skeptis, Bourdin mengatakan, ia bertanya apakah pusat informasi tersebut dapat mengirimkan informasi lebih lanjut mengenai Buckley. Wanita itu mengatakan bahwa ia akan mengirimkan brosur orang hilang Buckley semalam dan segera mengirim salinannya melalui fax. Setelah memberikan nomor fax di kantor yang dipinjamnya, Bourdin menutup teleponnya dan menunggu. Sambil menunggu, Bourdin mengintip dari balik pintu. Dia melihat apakah ada orang yang datang. Lorong itu gelap dan sunyi, namun ia bisa mendengar suara langkah kaki. Akhirnya, sebuah salinan brosur muncul dari mesin fax. Hasil cetakannya sangat samar sehingga sebagian besar tidak terbaca. Namun kemiripan foto itu dengan dirinya tidak terlihat jauh, dan Bourdin pun percaya bahwa dia bisa melakukan penyamaran tersebut. Dan setelah yakin, Bourdin langsung menelpon kembali ke pusat dan mengatakan, "Saya punya kabar baik, Nicholas Buckley berdiri tepat di samping saya." Kepada Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi. Dengan gembira, wanita itu memberinya nomor petugas di Departemen Kepolisian San Antonio yang bertanggung jawab atas penyelidikan. Kali ini dengan berpura-pura menjadi polisi Spanyol, Bourdin mengatakan dia menelpon petugas tersebut dan dengan menyebutkan rincian tentang Buckley yang dia ketahui dari wanita di tengah-tengahnya seperti tas ransel merah muda, mengatakan bahwa anak yang hilang itu telah ditemukan.
Petugas tersebut mengatakan bahwa dia akan menghubungi FBI dan Kedutaan Besar Amerika di Madrid. Bourdin belum sepenuhnya merenungkan apa yang akan dia lepaskan. Keesokan harinya, di tempat penampungan Liniers, Bourdin mencegat sebuah paket dari Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi yang ditujukan kepada Jonathan Durean. Dia merobek amplop tersebut. Di dalamnya terdapat salinan bersih dari brosur orang hilang Nicholas Buckley. Selebaran itu menunjukkan foto berwarna seorang anak laki-laki kecil berkulit putih, bermata biru, dan berambut coklat yang sangat terang hingga tampak seperti pirang. Selebaran itu mencantumkan beberapa ciri-ciri pengenal, termasuk tato salib di antara jari telunjuk dan ibu jari kanan Buckley. Bourdin menatap foto itu dan berkata dalam hati, "Aku sudah mati." Bourdin tidak hanya tidak memiliki tato yang sama, mata dan rambutnya juga berwarna coklat gelap. Dengan tergesa-gesa, dia membakar selebaran itu di halaman penampungan, lalu pergi ke kamar mandi dan memutihkan rambutnya. Akhirnya dia meminta seorang teman menggunakan jarum dan tinta dari pulpen, memberinya tato darurat yang menyerupai tato Buckley. Namun masih ada masalah pada mata Bourdin. Dia mencoba mengarang sebuah cerita yang dapat menjelaskan penampilannya. Bagaimana jika dia diculik oleh sebuah jaringan seks anak dan diterbangkan ke Eropa, di mana dia disiksa dan dilecehkan. Bourdin sebenarnya sudah menyerah akan aksinya ketika semuanya ketahuan. Namun Bourdin tidak habis pikir kenapa keluarga Buckley membelanya dan tetap mengira dirinya adalah anak mereka. Pemikiran itu rupanya pada akhirnya Bourdin bagikan kepada kepolisian. Saat berada dalam tahanan polisi, dia mengajukan teori yang cukup mengganggu dengan mengatakan, "Mengapa keluarga Buckley menerimaku di rumah mereka dengan sangat rela, padahal sudah sangat jelas bahwa aku bukan putra mereka?" Awalnya aku pikir itu sangat aneh. Tentu, semua itu masuk akal apabila mereka kemungkinan menyembunyikan sesuatu. Lebih jauh lagi, Buckley menyarankan bahwa mungkin satu atau semua anggota keluarga Buckley telah membunuh Buckley yang asli. Mereka kemudian mengadopsi Bourdin dengan paham bahwa Bourdin adalah penipu. Hal tersebut diperkirakan Bourdin sebagai tindakan untuk menutupi kasus kejahatan yang lebih dalam dan mengerikan. Bourdin percaya bahwa sifat temperamental Nicholas Buckley bisa saja menjadi kelewat batas di suatu hari, sehingga membuat seluruh keluarga pada akhirnya hilang kesabaran. Mungkin saja Jason Buckley terseret ke permasalahan dan pada akhirnya harus menyembunyikan rahasia yang sangat mengerikan. Hingga ketika dia sudah tidak mampu untuk menahan rasa bersalahnya, dia pun mengakhiri hidupnya. Namun semua itu hanyalah teori dan semuanya masih menjadi misteri sebab sampai saat ini belum ada kepastian apakah Nicholas Buckley benar-benar diculik atau apa. Andaipun Buckley dibunuh, di mana jasadnya? Sebab sampai detik ini jasad Nicholas Buckley belum juga ditemukan. Dan hilangnya masih terus menjadi misteri yang tidak terpecahkan. It's nice to meet you. I am the Dragon. See, ain't I beautiful?